Oke, halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kabarnya Sobat Ngelamun? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film Espanyola, di mana film ini menceritakan tentang sebuah sistem penjara yang sangat kejam dan sangat mengerikan untuk para tahanannya. Namun film ini juga mengandung banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita terapkan di dunia nyata. Dan sepertinya sistem penjara ini sangat cocok untuk diterapkan di negara Konoha ini untuk menghukum para aparat-aparat yang sering memakan duit rakyat. Oke lah Sobat Ngelamun, daripada kemana baik, langsung saja kita gaskan. Permanecenme y yo en él. Film dibuka dengan seorang kepala koki yang sedang mengecek bahan makanan yang akan ia sajikan. Yang kemudian film pun akan berfokus kepada salah satu tahanan baru yang bernama Goreng, yang dimana ia memiliki teman satu selnya yang bernama Trimagazi. Namun ketika Goreng terbangun, ia dibuat kaget dengan kondisi penjara yang berbentuk sebuah lubang, yang dimana terdapat lubang besar di tengahnya. Lalu kakek Trimagazi pun menjelaskan bahwa ia untung berada pada tingkatan nomor 48, yang dimana mereka masih bisa merasakan makanan yang disuplai dari lantai nomor kosong. Jadi gini Sobat Ngelamun, di penjara ini memiliki sebuah sistem yang dimana makanan akan bergerak turun. Dan lantai paling atas ialah lantai yang mendapatkan makanan paling banyak dan bebas memilih. Sedangkan lantai-lantai ke bawah berikutnya hanya mendapatkan makanan bekas dari atas. Dan tak lama dari itu lift makanan pun turun ke lantai mereka, yang dimana hanya berisi makanan-makanan sisa dari lantai sebelumnya. Goreng yang merasa jijik, ia pun hanya mengambil sebuah pir saja. Namun beda halnya dengan kakek Trimagazi. Namun ketika lift makanan mulai turun, suhu di ruangan mereka pun menjadi panas. Lalu kemudian kakek Trimagazi pun menjelaskan bahwa mereka dilarang untuk menimbun makanan. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka suhu di dalam ruangan mereka pun akan berubah menjadi sangat ekstrim. Entah menjadi panas ataupun menjadi sangat dingin. Yang kemudian scene pun flashback ke awal mula Goreng masuk ke penjara tersebut, yang dimana Goreng hanyalah sukarelawan untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu dengan imbalan mendapatkan gelar diplomat yang terakreditasi. Namun ia harus bertahan selama 6 bulan di penjara tersebut. Namun di sini Goreng hanya diizinkan untuk membawa satu benda untuk menemaninya di penjara tersebut. Yang kemudian Goreng pun setuju dan ia pun memilih sebuah buku untuk menemaninya di penjara tersebut. Lalu di sini kakek Trimagazi pun menjelaskan bahwa nantinya lift makanan akan naik secara cepat pada pukul tengah malam. Kemudian pada keesokan harinya, ketika lift makanan turun, kakek Trimagazi pun langsung menyantap makanan tersebut dengan lahapnya. Beda halnya dengan Goreng yang masih enggan untuk menyantapnya. Setelah makan, lalu kakek Trimagazi pun mulai menceritakan asal mula ia masuk ke tempat tersebut, yang dimana ia dengan sengaja telah membunuh seseorang. Yang dimana kakek Trimagazi pun diberikan dua pilihan, yaitu masuk ke rumah sakit jiwa atau masuk ke dalam penjara lubang ini. Dan untuk satu barang yang ia pilih ialah pisau. Lalu kemudian di keesokan harinya lift makanan pun turun kembali. Goreng yang mulai kelaparan pun mau tidak mau harus mengikuti sistem penjara di sana. Yang kemudian setelah makan di setiap harinya, kakek Trimagazi pun menghitung hari ia berada di sel tersebut. Yang dimana tiba-tiba seonggok mayat pun jatuh dari lantai atas. Orang yang jatuh tersebut ialah orang yang tidak kuat mentalnya karena tekanan-tekanan yang mereka dapatkan selama mereka berada di penjara tersebut. Yang kemudian tak lama dari itu lift makanan pun turun, yang dimana pada saat ini lift tersebut pun membawa seorang perempuan yang bernama Miharu, yang dimana setiap bulannya Miharu selalu membunuh teman satu selnya, dan ia pun berharap dipertemukan satu sel dengan anaknya. Dan ia juga selalu turun untuk mencari keberadaan anaknya. Yang kemudian ketika lift itu turun, dua orang di bawahnya pun mencoba untuk memperkaos Miharu. Namun bukannya mendapatkan apa yang mereka mau, kedua orang tersebut pun harus tewas dibunuh oleh Miharu. Yang kemudian Miharu pun melanjutkan pencarian anaknya. Setelah beberapa hari berada di sana, Goreng pun mulai terbiasa dengan sistem penjara tersebut, di mana ia mulai makan dengan lahapnya, kemudian tidur, bangun, makan, tidur lagi. Dan tak lupa ia juga sering sekali membacakan bukunya untuk kakek Trimagazi. Hingga tak terasa Goreng pun sudah 30 hari berada di tempat tersebut. Dan pada malam itu juga tercium bau asap bius yang mulai menyebar di sel milik Goreng.
Namun alangkah sialnya Goreng pun terbangun di sel nomor 171, yang dimana suplai makanan sudah tidak sampai ke tempat tersebut. Ditambah lagi ternyata kakek terima kasih ialah seorang kanibal ketika ia menempati sel nomor 132 dan memakan teman satu selnya, yang dimana pada saat ini mereka berdua hanya memiliki dua pilihan, yaitu dimakan atau memakan. Namun di sini kakek terima kasih akan berpuasa terlebih dahulu selama 8 hari. Yang dimana ia juga tidak akan langsung membunuh Goreng untuk menjaga daging Goreng agar tidak cepat membusuk, dan akan memastikan Goreng tetap hidup selama 30 hari. Dengan cara kakek terima kasih akan memberikan sedikit demi sedikit potongan daging milik Goreng sendiri. Tapi definisi menolongnya juga tidak begini juga, krik. Hay 340 responsables antes que yo. Dan ya, ketika lip makanan turun, semua makanan sudah habis, bahkan tulang saja sudah tidak tersisa di sana. Lalu singkat cerita, 8 hari pun sudah berlalu, hingga tiba saatnya kakek terima kasih akan mulai mengambil sedikit demi sedikit daging milik Goreng. Dan di sini Goreng hanya bisa pasrah dan menerima keadaannya, hingga tiba-tiba dan untungnya Nona Miharu pun datang membantu Goreng untuk melumpuhkan kakek terima kasih. Lalu dengan penuh amarah dan rasa dendam, Goreng pun mengakhiri hidup dari kakek terima kasih. Yang kemudian hari-hari selanjutnya, untuk bertahan hidup mau tidak mau Goreng pun mulai memakan sedikit demi sedikit daging dari kakek terima kasih. Yang kemudian Shin pun berpindah ke lantai kosong, yang dimana memperlihatkan si kepala koki yang sedang memarahi anak buahnya karena ditemukan sebuah rambut di salah satu makanan mereka. Dan di sini kita dapat melihat bahwa mereka semua sangat menjaga kualitas dan kehigienisan makanan yang akan mereka berikan kepada para tahanan. Lalu Shin pun memperlihatkan lagi keadaan Goreng di sana, yang dimana ia mulai dihantui oleh kakek terima kasih, yang selalu menyamakan diri Goreng dengan dirinya sebagai seorang pembunuh. 1 bulan pun telah berlalu, yang dimana ketika Goreng telah terbangun, ia pun sudah berada di sel nomor 33. Dengan seorang teman sel yang baru yang membawa seekor anjing yang bernama Hermes, yang ternyata teman sel Goreng ialah Imogiri, seseorang yang menginterviewnya ketika ia akan masuk ke dalam sel tersebut. Dan di sini Imogiri juga sama seperti Goreng, yaitu masuk ke dalam sel dengan keinginannya sendiri, dalam artian tidak melakukan tindak kejahatan apapun. Yang kemudian tak lama dari itu, lip makanan pun datang, di mana Imogiri hanya mengambil makanan secukupnya saja untuk dia dan anjingnya. Yang kemudian setelah itu, Imogiri pun mengingatkan orang-orang di bawahnya untuk mengambil makanan secukupnya saja, agar makanan dapat sampai ke lantai paling dasar di tempat tersebut. Si surgiera esa solidaridad les pondría sobre aviso para evitar que se produjera fuera. Di mana Imogiri mengetahui bahwa seharusnya makanan tersebut cukup sampai lantai paling dasar di tempat tersebut. Jika orang-orang di atas hanya mengambil apa yang mereka butuhkan untuk makan, ya kurang lebihnya sama kayak di negeri kita tercinta ini, yang di atas semakin kaya, yang di bawah ya semakin belangsak. Ya itu semua dikarenakan keegoisan orang-orang yang berada di atas. Dikarenakan berdialog tidak berguna di tempat tersebut, Goreng pun mulai mengancam dengan cara ia akan mengotori setiap butir nasi pada meja tersebut dengan kotorannya jika mereka tidak mau diajak bekerja sama untuk membagi rata seluruh makanan yang berada di atas meja tersebut. Dan yap, cara ancaman tersebut pun berhasil untuk membuat semua orang agar mau bekerja sama dengannya. Dan ya, sama halnya dengan di negeri kita ini, dengan cara pemerintah yang selalu membela koruptor di balik bayang-bayang hak asasi manusia. Lalu kemudian di keesokan harinya mereka pun dikagetkan dengan keadaan Miharu yang terluka parah di meja tersebut. Dan tiba-tiba suhu di ruangan tersebut pun menjadi sangat dingin, dikarenakan anjing milik Imogiri masih membawa potongan makanan yang seharusnya sudah tidak berada di sana ketika platform turun. Yang kemudian pada malam harinya Miharu pun membunuh anjing milik Imogiri, yang dimana itu semua untuk membalas Imogiri karena telah memasukkan Miharu ke dalam penjara ini. Lalu kemudian pada keesokan harinya Miharu pun mulai menceritakan perihal penjara ini, dimana selama 25 tahun ia tidak mengetahui kondisi yang ada di dalam penjara ini. He trabajado 25 años para la administración. Dan tujuan dari pembangunan penjara ini ialah membangun solidaritas spontan antar para napi yang ada di sana.
yang bahkan makanan yang mereka siapkan seharusnya cukup untuk seluruh tahanan sampai dengan lantai paling dasar, yaitu lantai 200. Lalu Shin pun memperlihatkan kembali para koki yang sedang menyiapkan makanan untuk para tahanan. Dan di sini kita diperlihatkan ketamakan dan kerakusan para tahanan yang berada di lantai atas. Yang kemudian Shin pun sampai ke sel milik Goreng, yang dimana ia melihat masakan keong yang tidak disentuh sama sekali oleh penghuni lantai atas. Dan waktu berpindah sel pun tiba, yang dimana alangkah sialnya Goreng pun terbangun di sel nomor 202. Dan di sini juga Imogiri memutuskan untuk mendiskon umurnya dikarenakan ia yang tidak sanggup bertahan di lantai tersebut. Di tengah rasa kelaparan, Goreng pun mulai dihantui oleh hantu Imogiri yang menyuruhnya memakan badannya untuk bertahan hidup. Dan tak lupa juga hantu terima gaji yang selalu menghantui Goreng di saat-saat seperti ini. Permanecedme. Y yo en el... Namun di sini Goreng pun akan terus bertahan untuk menghadapi situasi seperti ini dengan cara ia mulai memakan potongan-potongan kertas yang ada di buku tersebut, ketimbang memakan mayat dari Imogiri. Yang kemudian singkat cerita ia pun dipindahkan kembali ke lantai nomor 6 dengan teman sel yang bernama Baharat, yang dimana ia ingin sekali kabur dengan cara memanjat menggunakan tali hingga lantai nomor 0. Dan di sini alhamdulillahnya penghuni sel nomor 5 pun mau membantu Baharat. Namun ketika Baharat mulai memanjat, sama seperti dugaan, penghuni nomor 5 pun malah memberikan sebuah pop untuk menghina Baharat. Sama seperti di dunia nyata, bukan? Ketika seseorang berada di atas, mereka selalu menghina orang-orang yang ada di bawahnya. Dan tak lama dari itu, platform makanan pun tiba di sel mereka. Yang kemudian singkat cerita pada malam harinya, Goreng mengajak Baharat untuk turun bersama platform makanan. Dan ketika platform makanan sudah sampai di sel paling rendah, dan mereka berdua pun nantinya akan secara otomatis naik ke lantai nomor 0 bersama dengan platform makanan tersebut. Setelah mereka setuju, mereka berdua pun langsung mencari besi atau apapun yang bisa dijadikan senjata, yang dimana mereka membatasi setiap pengambilan makanan per selnya. Dan dari sel 7 sampai 20 mereka melarang setiap orang untuk mengambil makanan dikarenakan mereka masih sanggup untuk berpuasa selama 1 hari. Yang kemudian mereka berdua pun bertemu dengan Brambang si bijak, yang dimana ia menyarankan membawa salah satu makanan yang utuh hingga lantai nomor 0. Vencer antes que vencer. Yang kemudian mereka pun membawa sebuah panah kotak sebagai pesan untuk orang-orang yang berada di lantai 0. Yang kemudian lantai pun kembali turun. Lalu mereka pun mulai membagikan makanan-makanan sesuai porsi yang dibutuhkan. Namun ketika mereka memasuki lantai 110, di mana suasana pun mulai berubah, dan mereka pun mendapatkan serangan dari penghuni sel yang lain yang menginginkan panah kotak tersebut. Setelah menghabisi kedua penghuni sel tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju lantai dasar, di mana semakin bawah orang-orang semakin gila, di mana banyak sekali orang yang melakukan kanibilisme untuk bertahan hidup. Yang kemudian mereka pun sampai di lantai 333, dan di sana juga terdapat seorang anak kecil yang bernama Mali, yang tidak lain tidak bukan ialah anak dari Miharu. Setelah berdebat, mereka pun akhirnya sepakat untuk memberikan panah kotak tersebut kepada Mali, yang dimana pada saat ini Mali sangat kelaparan. Namun sayangnya pada malam harinya Baharat tidak bisa bertahan dikarenakan luka pada perutnya yang cukup parah. Sesampainya Goreng dan Mali di lantai paling dasar, ia pun kembali dihampiri oleh kakek terima gaji, di mana kakek terima gaji memberitahukan bahwa tugas Goreng sudah selesai. Ia juga memberitahukan bahwa pesan yang sesungguhnya ialah Mali, bukan Goreng. Lalu film pun ditutup dengan Mali yang menuju lantai 0 hingga film pun tamat. Bagaimana Sobat Lamun, filmnya sangat menakutkan sekali, bukan? Jadi inti dari film ini ialah menggambarkan sifat ilmiah dari manusia, yaitu keegoisan ketika mereka semua sedang berada di atas tanpa memperdulikan orang-orang di bawahnya. Padahal ketika mereka tidak egois, mereka semua dapat merasakan apa yang mereka butuhkan selama ini. Dan yap, sama seperti kehidupan di Konoha ini, yang di atas ya semakin kaya, yang di bawah ya semakin belangsak, dan semuanya dilindungi oleh hak asasi manusia dalam kertas tertulis. Dan bagaimanakah menurut kalian tentang sistem penjara ini? Cocok tidakkah jika diterapkan untuk para koruptor? Langsung saja berkomentar ya Sobat Lamun. Oke, baiklah Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye-bye.